Nah, ketemu lagi. Wah, gerah ya. Aduh. Warjon, Warkop, John, mampir yuk, mantap. Jadi pada kesempatan kali ini, friend, gua bakal bawain tentang kisah dari presiden pertama negara Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, friend. Tapi seperti yang ada di judulnya, friend, pada kesempatan kali ini ya mungkin gue bakal ngasih tahu beberapa background dari sejarah Soekarno, dan lebih tepatnya lagi gue bakal ceritain tentang betapa berkali-kalinya Presiden Soekarno ini mengalami ancaman pembunuhan, friend. Nah, buat yang belum tahu, Presiden pertama negara Republik Indonesia yang menjabat sejak Indonesia merdeka pada tahun 1947 hingga tahun 1967. Saat itu beliau merupakan seorang proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta, yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, friend. Nah, beliau juga seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjelajahan Belanda, friend, yang mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga merupakan usul dari Soekarno itu sendiri, friend. Nah, dilahirkan dengan nama Kusno Sostrodihardjo, friend. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, friend. Nah, karena sejak dilahirkannya beliau sering sakit, akhirnya pada umur ke-11 tahun, friend, ayahnya mengganti namanya menjadi Soekarno, friend. Nah, Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Soekemi Sostrodihardjo, friend, dan ibunya yang namanya Ida Ayu Nyoman Rai, friend. Nah, Nyoman Rai ini ibunya beragama Hindu, sedangkan ayahnya beragama Islam, friend. Nah, saat kecil Soekarno itu tinggal bersama kakeknya, friend, Raden Hardjo Kromo di daerah Tulungagung, Jawa Timur, friend. Nah, singkat cerita, pada masa pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia, di mana Soekarno mengalami beberapa ancaman bahaya pada dirinya, friend. Nah, disebut sebagai masa mara bahaya, friend. Sebagai presiden yang pertama di Republik Indonesia, Soekarno beberapa kali mengalami ancaman pembunuhan kepada dirinya loh, friend. Anaknya Megawati Soekarno Putri pernah menyebutkan setidaknya sebanyak 23 kali percobaan pembunuhan untuk ayahnya itu loh, friend. Jadi ayo kita mulai. Pertama, ada granat Cikini. Granat itu tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden pada 30 November 1957 saat Presiden Soekarno datang ke perguruan Cikini, Percik, tempat bersekolah putra-putrinya. 9 orang tewas, friend, pada kejadian itu. 100 orang lebih luka-luka termasuk pengawal presiden. Nah, 3 orang itu ditangkap akibat kejadian tersebut karena mungkin diduga pelakunya kan. Nah, ternyata mereka perantauan dari Bima yang dituduh sebagai antek teror, friend. Nah, kedua, ada penembakan istana presiden, friend. Kejadian itu terjadi pada tanggal 9 Maret 1960, friend. Tepat di Siang Bolong nih, Tengari Bolong nih, friend. Nah, istana presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan Cannon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti oleh Daniel Maucar, friend. Nah, Maucar adalah letnan angkatan udara yang telah dipengaruhi Parmesta. Cannon yang dijatuhkan Maucar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno. Untunglah Soekarno tak ada di situ. Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah istana presiden. Maucar sendiri membantah ia mencoba membunuh Soekarno. Aksinya hanya sekedar peringatan sebelum menembak istana presiden. Dia sudah memastikan tak melihat bendera kuning dikibarkan di istana. Tanda presiden ada di istana. Aksi ini membuat Tiger Callsign Maucar harus mendekam di Bui selama 8 tahun, friend, akibat
perbuatannya itulah. Yang ketiga ada pencegatan Raja Mandala, friend. Pada April 1960, friend, Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, friend. Nah, dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Jogja, dan Bali, friend. Presiden Soekarno saat itu menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat, friend. Tatkala sampai di jembatan Raja Mandala, ternyata sekelompok anggota DI or TII melakukan penghadangan. Beruntung pasukan pengawal presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut, friend. Nah, yang keempat ada granat Makassar, friend. Jadi kejadian itu pada tanggal 7 Januari 1962, friend. Presiden Soekarno tengah berada di Makassar waktu itu, friend. Malam itu ia akan menghadiri acara di gedung olahraga Matoangin, friend. Ketika itulah saat melewati Jalan Cendrawasih, seseorang melemparkan granat. Granat itu meleset jatuh mengenai mobil lain. Soekarno akhirnya selamat. Pelakunya Serma Markus Latuperisa dan Ida Bagus Surya Tenaya divonis hukuman mati, friend, akhirnya orang itu. Lanjut, yang kelima ada penembakan Idul Adha, friend. Pada tanggal 14 Mei 1962, friend, Bahrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Begitu melihat Soekarno, dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya. Jadi dia udah nyiapin nih, ada pistol, friend, di balik jasnya. Nah, moncong lalu diarahkan ke tubuh Soekarno. Di persekian detik ketika tersadar, arah pun melenceng dan peluru meleset dari tubuh Soekarno, friend, menyerempet kedua DPR GRKH Kiai Haji Zainul Arifin, friend. Haji Bahrum divonis hukuman mati, namun kemudian dia mendapatkan grasi. Nah, lanjut, keenam ada penembakan mortir Kahar Muzakar, friend. Pada tahun 1960-an, friend, Presiden Soekarno dalam kunjungannya kerja ke Sulawesi saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai, friend, sebuah peluru mortir ditembakkan anak buah Kahar Muzakar, friend. Arahnya kendaraan Bung Karno, tetapi ternyata meleset jauh. Soekarno sekali lagi dapat selamat dalam ancaman pembunuhan kepada dirinya, friend. Nah, lalu yang ketujuh ada granat Cimanggis, friend. Pada Desember 1964, friend, Presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta, rombongannya membentuk konvoi kendaraan, friend. Nah, dalam laju kendaraan yang pelan, friend, mata Soekarno sempat bersirobok dengan seorang lelaki tak dikenal di pinggir jalan. Perasaan Soekarno kurang nyaman. Benar saja, friend, lelaki itu melemparkan sebuah granat ke arah mobil presiden, friend. Nah, beruntungnya, friend, jarak melemparnya sudah di luar jangkauan mobil yang melaju. Soekarno pun akhirnya selamat lagi, friend. Nah, dan mungkin masih ada perjawaban untuk membunuh Presiden Soekarno ini, friend, yang mungkin tidak gua jelasin, friend. Jadi mungkin ada yang tahu kejadian-kejadian lain percobaan yang buat ngebunuh si Soekarno ini, friend bisa komen, friend, di bawah video ini, friend. Apa ada lagi gitu ancaman-ancaman teror pembunuhan kepada Presiden Soekarno, friend. Nah, lalu gua selesaikan dulu ya kan. Lalu sampai akhirnya kesehatan Soekarno mulai menurun, friend, sejak bulan Agustus pada tahun 1965, friend. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 1970 jam 20.30 atau setengah 9 malam, friend, keadaan kesehatan Soekarno semakin memburuk dan kesadaran berangsur-angsur menurun. Pada tanggal 21 Juni 1970 jam 03.50 pagi, jam 4:10 pagi nih, Soekarno dalam keadaan tidak sadar, dan kemudian pada jam 7 pagi Insinyur Soekarno ini akhirnya dinyatakan meninggal dunia, friend. Nah, tim dokter secara terus-menerus berusaha mengatasi keadaan kritis Soekarno hingga saat meninggalnya, friend. Jadi akhirnya beliau, si almarhum Insinyur Soekarno ini, meninggal dengan penyakit yang dideritanya, friend, bukan meninggal dengan pembunuhan gitu, enggak. Nah, sampai situ aja, friend, kisah Presiden pertama Republik Indonesia kita yang bisa gua kasih tahu ke kalian. Buat yang punya ide atau saran gua, atau apa aja saran mau apa, atau ada request gua mau ceritain siapa, bisa komen langsung, friend, di kolom komentar bawah. Oke, friend. Thank you buat yang udah ngikutin.
video gua sampai saat ini, friend. Oke. Dah.